Mari kita lanjutkan tutorial kita. Pada kali ini kita telah sampai ke materi baru, yaitu tentang perkondisian. Dalam program atau pembuatan aplikasi, pasti nanti kita akan memerlukan sebuah perkondisian untuk menentukan program mana yang akan kita eksekusi. Jadi nanti ketika ada katakanlah satu nilai atau dua nilai, yang mana itu mau kita bandingkan, dan biasanya dia kalau kondisinya itu cocok gitu, dia akan mengeksekusi pesan sukses atau apalah gitu. Kalau tidak cocok, dia juga akan mengeksekusi sebuah pesan kalau kondisi tersebut tidak cocok dan dieksekusi gitu. Nah, untuk perkondisian yang pertama kita akan bahas tentang perkondisian if ya. Jadi menggunakan if sebagai pengecekan suatu kondisi. Nah, if sendiri itu ada if sendiri, terus ada if else, terus ada if, else if, serta else. Nah, itu sebenarnya berhubungan dengan jika statusnya ada beberapa gitu, dia bisa pakai if else ataupun if else if. Itu biasanya bergantung ke statusnya yang dibandingin. Kalau banyak biasanya pada pakai if else if ini gitu. If itu digunakan untuk membandingkan satu atau lebih data gitu ya. Jadi misal ketika saya punya katakanlah var angka gitu kan, atau nilai lah, nilai sama dengan 80 gitu. Nah, if itu kita pakai untuk mengecek jika nilainya lebih dari 75, dia akan log, menampilkan pesan nilai kamu bagus. Itu untuk if yang belum tanpa else. Jadi dia itu untuk mengecek gitu kan, apakah si variabel nilai ini isinya lebih dari 75. Jika lebih dari 75, maka di sini akan tampil. Nah, kalau dari kondisi dilihat dari kondisinya kan nilai ini lebih dari 75, jadi nanti akan muncul pesan nilai kamu bagus. Bisa kita cek mode app.js. Nah, dia muncul pesan nilai kamu bagus. Gimana kalau ini kurang dari 75, namanya 74 gitu. Mode app. Nah, dia nggak muncul apa-apa karena di sini kondisinya itu nggak terpenuhi, jadi dia nggak muncul. Nah, itu biasanya kita makanya else ya. Jadi kalau si kondisi di sini tidak terpenuhi, itu dia akan ditangkap di else sini. Dia akan masuk ke else log semangat belajar ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini karena dia tidak terpenuhi, maka dia dilempar ke else di sini. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke if dan else if ya. Misal di sini kita pakailah 74 aja lah. Nah, umpamanya nih, terus kita pakai oke, lebih dari umpamanya ini 85 kali ya, 85 sama dengan, terus nilai kamu bagus banget. Nah, terus else if nilai kurang dari 85 dan pakai dan. Ini operator perbandingan yang kita bahas sebelumnya. Nilai lebih dari sama dengan 60. Kita pakai di sini log
nilai bagus coy. If nilai kurang dari 60 dan nilai lebih dari sama dengan 50 gitu kan. Nah ini log nilai kurang memuaskan. Nah selain itu log ulangi lagi, belajar lebih giat. Nah di sini ada beberapa kondisi yang dipakai untuk mengecek. Jadi kalau nilainya lebih dari 85 dia akan tercetak. Kalau dia di antara 60 dan 84 gitu kan, dia akan mencetak yang ini. Sedangkan kalau dia nilainya itu lebih dari 50 dan kurang dari 60 dia akan mencetak ini. Selain dari itu, artinya selain dari kondisi ketiga di sini, dia akan mencetak ulangi belajar lagi. Bisa kita cek ya. App.js. Nah, dia masuk kalau dilihat tuh nilai 74 itu kan di sini nih, di rentang 85 dan 60. Coba kalau dia di angka 90, kita lihat hasilnya. Nah nilai bagus banget, jadi kan dia di atas artinya lebih dari 85, jadi dia mencetak mencetak string nilai kamu bagus banget. Nah kalau dia di antara 50 sampai 59, pokoknya 59. Nah nilainya kurang memuaskan. Nah selain nilai yang dari sini di rentang antara ketiga ini, umpamanya 10, ini kan dia nggak ada di antara rentang sini kan, jadi dia akan masuk ke sini harusnya sih ya. Nah dia akan masuk ke sini gitu. Jadi if, else, if dan else ini digunakan jika ada beberapa perkondisian yang harus kita lakukan pengecekan gitu. Oke, lanjut lagi ke nested if. Nah ini biasanya kan ada suatu kondisi yang biasanya dia ada dua nilai gitu ya. Nah dia biasanya mau dicek terus ada hubungannya di antara kedua nilai tersebut. Misalnya password sama role gitu kan. Jadi cek kalau passwordnya itu benar, terus role-nya apa, nanti dia akan mengecek apa gitu. Contohnya kayak gini ya. Ini saya clear biar bersih. Contohnya password ini kan, password 123 for role-nya admin gitu. If password sama dengan password 123, nah dia kan terpenuhi nih. Nah kemudian baru kita cek nih, if role sama dengan admin log. Nah di sini kita tampilkan kamu berhasil login sebagai admin ya kan. Terus kita bikin else nya di sini juga bisa, log kamu berhasil
berhasil login sebagai user. Di sini juga kita kasih else juga bisa. Log gagal login. Nah, di sini kita mengecek password dan role-nya. Jika dia role-nya ada, nanti dia akan masuk ke kondisi yang di dalam if yang di atas ini. Dan di dalamnya itu kita ngecek lagi role-nya dia sebagai apa, baru nanti dimunculin gitu. Kita coba node.js. Nah, kamu berhasil login sebagai admin karena dia passwordnya benar. Terus dia dilihat nih admin, role-nya dilihat admin. Oh, dia sebagai admin ternyata. Nah, masukkan di sini. Munculkan pesan dia login sebagai admin. Ini kalau kita ubah umpamanya apa gitu kan. Dia login sebagai user. Karena ketika dia dicek di role-nya dia bukan admin, sehingga dia masuk ke else. Kamu login sebagai user. Oke kan? Kalau ini di rubah artinya beda, bukan si password 123, maka dia akan ditangkap ke sini. Artinya dia loginnya akan gagal. Gitu ya teman-teman, kayaknya masih gampang nih untuk pengecekan if nih ya. Oke, lanjut ke selanjutnya yaitu switch case. Nah, ini juga salah satu fitur untuk mengecek perkondisian. Cuman kalau di switch case ini biasanya kalau ada pilihannya itu banyak. Ketika ada pengecekan tuh yang pilihannya banyak, itu lebih efisien jika kita gunakan switch case daripada menggunakan if else if terus kan ya, agak panjang. Jadi kita bisa gunakan switch case, umpamanya var hari gitu kan. Kemudian kita bikin harinya Senin, switch hari case Senin, terus kita break, terus kita kasih default terlebih dahulu biar nggak lupa. Log kamu mau apa. Nah, kalau harinya Senin dia ambil pesan kamu masuk kerja. Kalau dia umpamanya kita ini ya, terus umpamanya terus lagi saya coba kasih yang agak banyak. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, weekend nih kamu pergi ke masjid mamanya. Kamis kamu kencan dengan doi. Ini bagi yang punya pacar. Kalau jomblo ya silahkan sesuaikan. Rabu kamu ada meeting. Kalau Selasa kamu masuk rumah namanya. Ini ntar bisa diganti aja, ini cuman perumpamaan aja ya. Nah, di sini kita bisa lihat karena dia hari Senin, dia dicek di case-nya ada nggak Senin. Oh, Senin ada.
munculin pesannya yang ada di block case dan break ini, dimunculin atau dieksekusi. Jadi dia nanti muncul pesannya, kamu masuk kerja. Kalau dia Selasa, kamu masuk rumah. Kalau dia Jumat namanya, Jumat, kamu pergi ke masjid. Kalau Sabtu, weekend. Kalau XZ, karena tidak ada di switch, tidak ada di case-nya, dia masuk ke defaultnya harusnya gitu. Uladala, mantap ya. Jadi ketika di hari ini tidak terpenuhi, artinya tidak ada di daftar case-nya ini, dia akan masuk ke defaultnya. Itu sebenarnya lebih ke seperti if dan else ya. Cuman di sini kalau ada banyak kondisi kayak gini, kita pakai if, else if, terus else gitu kan, jadi agak panjang. Jadi kita pakai yang agak efisien sedikit gitu. Oke, paham ya teman-teman? Mungkin itu dulu tutorial perkondisian pada hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan lemparkan di komen, insya Allah nanti saya akan bantu jawab gitu ya. Kita ketemu lagi di tutorial yang selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman.